Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hijrah Nur Alif dari kelas 3A Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi tentang pengertian, struktur, dan jenis-jenis frasa. Untuk mengefisienkan waktu, mari kita simak video berikut ini. Materi pertama ialah pengertian frasa. Frasa adalah gabungan dua kata atau lebih yang bersifat non-predikatif. Bersifat non-predikatif artinya salah satu kata dari gabungan kata tersebut bukan berfungsi sebagai predikat. Materi selanjutnya ialah struktur frasa. Struktur frasa dibagi menjadi dua, yaitu menurut kategori unsur dan menurut bentuk unsurnya. Nah, yang pertama, struktur frasa menurut kategori unsurnya. Struktur frasa menurut kategori unsurnya dibagi menjadi struktur frasa nomina, frasa verba, frasa adjektiva, frasa numeralia, frasa adverbial, dan frasa preposisi. Yang pertama, struktur frasa nomina. Struktur frasa nomina ini terdiri dari nomina plus nomina, misalnya halaman rumah. Selanjutnya, struktur frasa verbal. Misalnya, verba plus konjungsi plus verba. Contohnya, membaca dan menulis. Selanjutnya, struktur frasa adjektival. Misalnya, adjektiva plus adjektiva. Contohnya, cantik molek, putih bersih. Selanjutnya, struktur frasa numeralia. Misalnya, numeralia plus nomina. Contohnya, 2 ekor, 2 botol. Struktur frasa adverbial. Misalnya, adverbia plus adverbia. Misalnya, tadi pagi, nanti malam. Selanjutnya, struktur frasa preposisional. Misalnya, preposisi plus nomina. Contohnya, di rumah, di kelas. Nah, yang kedua ialah struktur frasa menurut bentuk unsurnya. Yang pertama, kata plus kata. Misalnya, rumah baru. Yang kedua, kata plus frasa. Misalnya, yang sedang membaca. Yang ketiga, frasa plus kata. Misalnya, paman saya itu. Yang keempat, frasa plus frasa. Misalnya, pekarangan luas rumah itu. Nah, materi yang ketiga ialah jenis-jenis frasa. Jenis-jenis frasa ini dibagi menjadi 4, yaitu jenis frasa berdasarkan distribusi dengan unsur. Yang kedua, frasa berdasarkan kategori kata yang menjadi unsur pusatnya. Yang ketiga, frasa berdasarkan kedudukannya. Dan yang keempat ialah frasa berdasarkan makna yang dikandungnya. Jenis frasa yang pertama ialah frasa berdasarkan persamaan distribusi dengan unsur. Frasa berdasarkan persamaan distribusi dengan unsur ini dibagi menjadi 2, yaitu frasa endosentris dan frasa eksosentris. Yang pertama ialah frasa endosentris. Frasa endosentris merupakan frasa yang kedudukannya sejajar, sehingga dalam suatu fungsi tertentu dapat digantikan oleh unsurnya. Unsur frasa yang dapat menggantikan fungsi tertentu tersebut disebut sebagai unsur pusat. Dengan kata lain, frasa endosentris merupakan frasa yang memiliki unsur pusat. Misalnya, sejumlah mahasiswa di kelas. Kalimat sejumlah mahasiswa di kelas ini tidak dapat diganti dengan sejumlah di kelas karena kata mahasiswa di sini termasuk sebagai unsur pusat. Frasa endosentris ini dibagi lagi menjadi 3, yaitu frasa endosentris koordinatif, frasa endosentris atributif, dan frasa endosentris apositif. Yang pertama, frasa endosentris koordinatif. Frasa endosentris koordinatif merupakan frasa yang semua unsurnya merupakan unsur pusat. Misalnya, suami istri, ayah ibu, muda-mudi, dan sebagainya. Yang kedua ialah frasa endosentris atributif. Frasa endosentris atributif merupakan frasa endosentris yang mempunyai unsur pusat serta unsur atribut. Atribut merupakan bagian frasa yang bukan termasuk unsur pusat.
akan tetapi menerangkan unsur pusat untuk membentuk frasa yang bermakna. Misalnya, sekolah impres, buku baru, kemarin malam, dan sebagainya. Yang ketiga ialah frasa endosentris apositif. Frasa endosentris apositif merupakan frasa endosentris yang semua unsur di dalamnya adalah unsur pusat, serta menunjuk pada satu hal yang sama. Atau dengan kata lain, unsur pusat yang satu merupakan aposisi dari unsur pusat yang lainnya. Misalnya, Makassar, Kota Daeng. Selain frasa endosentris, juga terdapat frasa eksosentris. Frasa eksosentris merupakan frasa yang tidak memiliki persamaan kedudukan dengan unsurnya. Dengan kata lain, frasa eksosentris ini tidak memiliki unsur pusat. Misalnya, kedua saudagar itu mengadakan jual beli. Kata jual beli ini termasuk ke dalam frasa eksosentris. Nah, selanjutnya ialah jenis frasa berdasarkan kategori kata yang menjadi unsur pusatnya. Jenis frasa berdasarkan kategori kata yang menjadi unsur pusatnya ini dibagi menjadi 6 kategori. Yang pertama, frasa nomina. Yang kedua, frasa perba. Yang ketiga, frasa adjektiva. Yang keempat, frasa numeralia. Yang kelima, frasa preposisi. Dan yang keenam, frasa konjungsi. Yang pertama ialah frasa nomina. Frasa nomina adalah frasa yang memiliki unsur pusat berupa kata nomina atau kata benda. Misalnya, pasir pantai. Yang kedua ialah frasa perba. Frasa perba adalah frasa yang memiliki unsur pusat berupa kata verba yang ditandai dengan adanya afiks verba. Misalnya, berlari kencang. Yang ketiga ialah frasa adjektiva. Frasa adjektiva merupakan frasa yang memiliki unsur pusat berupa kata sifat. Misalnya, rumahnya sangat besar. Frasa sangat besar ini termasuk ke dalam frasa adjektiva. Yang keempat ialah frasa numeralia. Frasa numeralia adalah frasa yang memiliki unsur pusat berupa kata numeralia atau kata yang menyatakan suatu bilangan atau jumlah tertentu. Misalnya, 25, 15.000, 2 ekor, dan sebagainya. Yang kelima ialah frasa preposisi. Frasa preposisi merupakan frasa yang ditandai dengan adanya preposisi atau kata depan. Misalnya, di sekolah, di halaman rumah, dan sebagainya. Nah, yang terakhir ialah frasa konjungsi. Frasa konjungsi adalah frasa yang ditandai dengan adanya konjungsi atau kata penghubung. Misalnya, ketika belajar, masa lampau, kemarin malam, dan sebagainya. Jenis frasa yang ketiga ialah jenis frasa berdasarkan kedudukannya. Berdasarkan kedudukannya, frasa dibagi menjadi frasa setara dan frasa bertingkat. Yang pertama ialah frasa setara. Frasa setara merupakan gabungan dari dua kata yang masing-masing memiliki kedudukan yang setara dan sama-sama memiliki fungsi diterangkan. Misalnya, hitam putih, muda-mudi, tua muda, dan sebagainya. Yang kedua ialah frasa endosentris atributif. Frasa endosentris atributif merupakan frasa endosentris yang mempunyai unsur pusat serta unsur atribut. Atribut merupakan bagian frasa yang bukan termasuk unsur pusat, akan tetapi menerangkan unsur pusat untuk membentuk frasa yang bermakna. Misalnya, sekolah impres, buku baru, kemarin malam, dan sebagainya. Yang ketiga ialah frasa endosentris apositif. Frasa endosentris apositif merupakan frasa endosentris yang semua unsur di dalamnya adalah unsur pusat, serta menunjuk pada satu hal yang sama. Atau dengan kata lain, unsur pusat yang satu merupakan aposisi dari unsur pusat yang lainnya. Misalnya, Makassar, Kota Daeng. Selain frasa endosentris, juga terdapat frasa eksosentris. Frasa eksosentris merupakan frasa yang tidak memiliki persamaan kedudukan dengan unsurnya. Dengan kata lain, frasa eksosentris ini tidak memiliki unsur pusat. Misalnya, kedua saudagar itu mengadakan jual beli.
kata jual beli ini termasuk ke dalam frasa eksosentris. Nah, selanjutnya ialah jenis frasa berdasarkan kategori kata yang menjadi unsur pusatnya. Jenis frasa berdasarkan kategori kata yang menjadi unsur pusatnya ini dibagi menjadi 6 kategori. Yang pertama, frasa nomina. Yang kedua, frasa perba. Yang ketiga, frasa adjektiva. Yang keempat, frasa numeralia. Yang kelima, frasa preposisi. Dan yang keenam, frasa konjungsi. Yang pertama ialah frasa nomina. Frasa nomina adalah frasa yang memiliki unsur pusat berupa kata nomina atau kata benda. Misalnya, pasir pantai. Yang kedua ialah frasa perba. Frasa perba adalah frasa yang memiliki unsur pusat berupa kata verba yang ditandai dengan adanya afiks verba. Misalnya, berlari kencang. Yang ketiga ialah frasa adjektiva. Frasa adjektiva merupakan frasa yang memiliki unsur pusat berupa kata sifat. Misalnya, rumahnya sangat besar. Frasa sangat besar ini termasuk ke dalam frasa adjektiva. Yang keempat ialah frasa numeralia. Frasa numeralia adalah frasa yang memiliki unsur pusat berupa kata numeralia atau kata yang menyatakan suatu bilangan atau jumlah tertentu. Misalnya 25, 15.000, 2 ekor, dan sebagainya. Yang kelima ialah frasa preposisi. Frasa preposisi merupakan frasa yang ditandai dengan adanya preposisi atau kata depan. Misalnya di sekolah, di halaman rumah, dan sebagainya. Nah, yang terakhir ialah frasa konjungsi. Frasa konjungsi adalah frasa yang ditandai dengan adanya konjungsi atau kata penghubung. Misalnya, ketika belajar, masa lampau, kemarin malam, dan sebagainya. Jenis frasa yang ketiga ialah jenis frasa berdasarkan kedudukannya. Berdasarkan kedudukannya, frasa dibagi menjadi frasa setara dan frasa bertingkat. Yang pertama ialah frasa setara. Frasa setara merupakan gabungan dari dua kata yang masing-masing memiliki kedudukan yang setara dan sama-sama memiliki fungsi diterangkan. Misalnya, hitam putih, muda-mudi, tua muda, dan sebagainya. Yang kedua ialah frasa bertingkat. Frasa bertingkat merupakan gabungan dari dua kata atau lebih yang tidak sederajat serta memiliki unsur diterangkan dan unsur menerangkan. Dalam frasa ini, unsur menerangkan dianggap sebagai unsur pelengkap dan dapat dihilangkan dalam frasa tersebut. Misalnya, uang tunai, cara baru, dan sebagainya. Jenis frasa yang keempat ialah jenis frasa berdasarkan makna yang dikandungnya. Berdasarkan makna yang dikandungnya, frasa dibagi menjadi 3, yaitu frasa biasa, frasa idiomatik, dan frasa ambigu. Yang pertama ialah frasa biasa. Frasa biasa merupakan gabungan dari dua kata atau lebih yang mengandung makna denotasi atau makna yang sebenarnya. Misalnya, sapi putih, asam jawa, dan sebagainya. Yang kedua ialah frasa idiomatik. Frasa idiomatik adalah frasa yang hasil pembentukannya berupa makna konotasi atau makna yang bukan sebenarnya. Misalnya, saya membawa buah tangan dari Surabaya. Frasa buah tangan ini juga dapat berarti oleh-oleh. Yang ketiga ialah frasa ambigu. Frasa ambigu merupakan frasa yang memiliki makna lebih dari satu atau tidak jelas. Misalnya, frasa kambing hitam. Kambing hitam ini dapat berarti kambing yang berwarna hitam atau orang yang disalahkan. Nah, dari penjelasan sebelumnya dapat ditarik kesimpulan bahwa frasa merupakan gabungan dua kata atau lebih yang bersifat non-predikatif. Adapun jenis-jenis frasa ialah yang pertama, frasa berdasarkan persamaan distribusi dengan unsur. Yang kedua, frasa berdasarkan kategori kata yang menjadi unsur pusat. Yang ketiga, frasa berdasarkan kedudukannya. Dan yang keempat ialah frasa berdasarkan makna yang dikandungnya. Itulah tadi penjelasan mengenai pengertian, struktur, dan jenis-jenis frasa. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan.
Billahi fi sabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi